percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak
Jalan-jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oh, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
terjadi di dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancangan
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bagiku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
padamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Selamat pagi jemaat Shalom. Selamat menikmati keindahan Tuhan di pagi hari ini, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 17 Oktober 2021, pukul 9 WIB. Selamat pagi jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang datang berkebaktian di pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gedung Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan serta kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses berkebaktian saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, memakai hand sanitizer, dan duduk sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan Minggu 10 Oktober 2021 adalah sebagai berikut. Pukul 9.00 WIB, kolekta ibadah Rp13.280.000, syukur Rp2.887.000, perpuluhan Rp2.926.000, sarana fisik Rp661.000. Pukul 18.00 WIB, kolekta ibadah Rp6.018.000, syukur Rp280.000, perpuluhan Rp1.110.000, sarana fisik Rp453.000. Total penerimaan Minggu 10 Oktober 2021 adalah sebesar Rp27.615.000. Pelayanan kebaktian saat ini pukul 9.00 WIB akan dilayani oleh Pendeta J. Lawrence. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel Karangpanjang. Pembacaan Alkitab terambil dari Yoel 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Saudari Grace Lenusa dan Saudara Willy Lawalata. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan 2 Sahabat Lama nomor 118 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya, selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 17 Oktober 2021, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Mari jemaat, untuk menyambut para pelayan, kita bangkit berdiri dan menyanyikan bersama 2 Sahabat Lama 118, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tuhan datang padamu, sambutlah. Ku
Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah berbagai persoalan, kami mohon, janganlah tinggalkan kami ketika dunia kami terancam. Kasihanilah dan tolonglah kami, demi kasih-Mu yang besar. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya.
dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang kekasih, di saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, Yoel pasal 2 ayat 12 hingga ayat ke-17. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Yoel pasal 2 ayat 12 hingga ayat ke-17 yang berbunyi demikian. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, Salam. Di pertengahan bulan ke-10 ini kita dengarkan pemberitaan Nabi Yoel tentang pertobatan. Kalau tadi perikop itu kita baca judulnya kan seruan bertobat. Pemberitaan Yoel tentang pertobatan itu sebenarnya dia berkaitan dengan dua hal, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Kaitan pertama itu adalah tentang keberadaan Allah. Allah yang dipersepsi atau yang direfleksikan di dalam pemberitaan Alkitab itu adalah Allah yang pertama Maha Kuasa. Salah satu wujud kemahakuasaan Allah itu adalah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam seluruh sejarah hidup manusia buatan tangan Allah itu. Allah Maha Kuasa.
Dan oleh karena itu ibu dan bapak saudara yang terkasih, orang tidak boleh kemudian berperilaku seakan-akan Tuhan itu tidak bisa melihat segala sesuatu yang dengan rapi disembunyikan oleh manusia. Salah satu kehebatan manusia itu adalah menyembunyikan segala sesuatu yang picik, yang salah, yang jahat. Seakan-akan Allah tidak tahu itu. Dan oleh karena itu penting menjalani kehidupan ini kita selalu harus sadar tak ada yang tersembunyi di dalam tilikan dan kemahakuasaan Tuhan. Kedua, Allah yang diyakini adalah Allah yang penuh dengan kasih. Pengampunan Allah itu selalu terbuka. Dan oleh karena itu kita belajar bahwa di dalam seluruh keterpurukan hidup sekalipun, Allah pengasih itu selalu memberikan kemungkinan-kemungkinan baru untuk bangkit baru, hidup baru, jalan baru, kerja baru, semangat baru. Pun kalau suatu ketika orang mengalami kealpaan dan jatuh, itu bukan akhir hidup. Dan oleh karena itu ibu dan bapak saudara yang terkasih, dia bergerak untuk berani bicara tentang seruan pertobatan. Maka seruan pertobatan itu bukan karena hebatnya manusia, tetapi karena Allah mengasihi dan Allah itu maha kuasa. Itu pada satu sisi. Hal yang kedua yang menjadi pijakan dan konteks pembicaraannya tentang seruan pertobatan itu adalah keberadaan manusia itu sendiri. Manusia. Tak pandang muka, tak pandang bulu, tak pandang tempat dan sejarah, tak pandang status. Adalah makhluk yang tidak pernah selesai bergumul dengan kefanaan. Tak ada manusia yang tidak bergumul dengan kelemahan, keterbatasan, kerapuhan, kesalahan. Dan ini refleksi diri. Kalau Yoel bicara tentang seruan pertobatan, orang-orang itu adalah orang-orang yang jujur atas hidup. Dan oleh karena itu ibu dan bapak saudara yang terkasih, sesungguhnya pesan ini bermakna praktis begini. Mari sadar hidup dan keberadaan. Tak ada yang luput dari kefanaan. Orang terbatas, orang lemah, orang rapuh, orang salah. Kesalahan itu yang di dalam bahasa teologis disebut berdosa. Tak ada satupun manusia di kolong langit ini yang tidak berdosa. Oleh karena itu dia berseru dan mengajak umat untuk mengangkat seruan pertobatan itu. Tetapi sekali lagi seruan pertobatan itu pertama dan utama karena Allah itu maha kuasa dan maha kasih. Itu sebabnya kalau kita membaca ibu dan bapak, arti Yoel itu padanan sebetulnya dua kata itu ibu dan bapak, Yahweh, Elohim. Yoel itu berarti Tuhan itu Allah. Dia tidak bisa dibandingkan dengan kuasa apapun di dunia. Dan itu hebatnya kepercayaan kekristenan. Hanya saja kadang-kala orang-orang Kristen itu meragukan kemahakuasaan Allah. Tuhan itu Allah. Dan tidak bisa karena itu dianggap remeh dan sepele. Dan karena itu tidak bisa disejajarkan dengan kuasa-kuasa lain, dengan Baal, dengan Astoret, dengan segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Bahkan Allah tidak bisa disamakan dengan kehebatannya manusia itu. Sehebat-hebatnya manusia, Allah tetap Allah. Itu sebabnya tadi saya katakan ibu dan bapak, ada hal yang hebat dari pesan ini. Di dalam pergumulan kefanaan sekalipun, kita digembirakan pengasihan Allah tidak selesai.
Orang bisa salah, orang bisa bertobat. Kalau ibu dan bapak membaca keseluruhan Yoel, sebenarnya gagasan yang paling kuat yang melatari seluruh pemberitaan itu tentang dua hal. Hari Tuhan dan belalang. Itu seluruh kehidupan orang-orang Israel dihantam dengan wabah dan hama belalang yang hebat sekali. Kalau kita baca belalang itu ibu dan bapak di ayat-ayat sebelumnya itu, dia tutup matahari. Terang matahari tidak bisa menembusi tebalnya belalang itu. Apa yang mau dikatakan begini ibu dan bapak? Mari sadar. Setiap tindakan itu membawa dampak. Dan berhati-hati jangan sampai membawa dampak buruk. Dan setiap dampak buruk harus ditanggung. Orang-orang ini jujur atas hidup, melawan Tuhan, kena hukuman. Kadang orang berpikir Allah itu kasih lalu bikin saja, berbuat saja, berkanjang saja. Semua perbuatan ada dampaknya. Dan lihat, kalau ia bicara tentang belalang, saya mengartikan sederhananya begini. Pada waktu itu mereka hidup dengan memusatkan seluruh hidup pada pertanian. Dan pertanian adalah aset yang sangat menentukan untuk keberadaan dan kelanjutan kehidupan. Kalau belalang makan habis seluruh tanaman pada pertanian, maka keberadaan dan ancaman kehidupan itu dihambat habis-habisan. Itu sebabnya kita belajar, kalau orang tidak berhati-hati, dampak buruk itu akan merusak keberadaan dan kelanjutan kehidupannya. Rumah tangganya akan berantakan, jabatannya akan berantakan, pikiran dan hidupnya akan berantakan. Berhati-hati dengan dampak buruk dari setiap perbuatan. Kalau saya membaca belalang, saya rasa padanan simboliknya adalah corona juga. Itu sesuatu yang menghantam keberadaan dan kelangsungan kehidupan. Tetapi di dalam keprihatinan dan kemelut kehidupan yang sangat hebat itu, pesan ini menggugah kita. Ingat, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Allah. Dia punya kekuasaan, Dia punya kasih. Orang-orang Kristen banyak kali rapuh di situ. Maka oleh karena itu ibu dan bapak saudara yang terkasih, mari bertobat. Kalaupun tidak ada yang bersalah, saya berharap begitu ibu dan bapak, berhati-hati jangan berbuat kesalahan. Tapi mari kita ambil saja pesan Yoel ini, mari bertobat. Ada hal-hal penting dari pesannya tentang pertobatan itu ibu dan bapak. Ayat pertama dia mulai dengan mengatakan begini, berbaliklah kepadaku dengan segenap hati. Memang itu pengertian bertobat ibu dan bapak. Bertobat itu berbalik 180 derajat dan meninggalkan semua yang salah, semua yang gelap, semua yang bengkok, semua yang jahat, semua yang amburadul. Itu harus dikembalikan. Putar arah, balik. Bertobat itu balik. Jangan berkanjang di dalam dosa dan kejahatan. Balik. Tahang kecap. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati. Mari putar arah dan sadar kalau salah. Tadi saya bilang di awal, jangan pernah berpikir Tuhan tidak tahu. Di hadapan manusia mungkin bisa kita sembunyi rapat dan rapi. Tetapi di hadapan kemahakuasaan Allah, satu saja yang perlu dilakukan, putar arah dan balik untuk menuju kekudusan Tuhan dengan segenap hati. Dan itu sebabnya dia bilang, koyakan hati, bukan pakaian. Orang-orang Kristen banyak kali tampil hebat, tetapi hati jahat, hati penuh dengan tipu muslihat, hati penuh dengan kedengkian, hati penuh dengan kepalsuan. Hatinya yang dikoyakan, bukan pakaiannya itu, bukan tampilan yang hebat, bukan praik, bukan jabatan, hatimu itu.
Koyakan hatimu. Kalau begitu, praktisnya adalah mari menjalani hidup dengan hati yang jujur dan tulus. Jujur atas hidup, tulus atas rumah tangga dan pengabdian. Jangan berbengkok, jangan serong, jangan main tipu muslihat. Koyakan batinmu, koyakan hatimu itu. Kalau saya artikan sederhana Ibu dan Bapak, sebenarnya rahasia berhasil orang-orang Kristen itu adalah pertama, belajar untuk bisa menyesal kalau salah. Menyesal kalau salah. Kemudian Ibu dan Bapak mengaku. Setelah mengaku itu Ibu dan Bapak, kelegaan itu akan dialami. Saya pastikan semua orang yang sembunyi kejahatannya itu berat di dalam batin. Itu seperti diburu dengan rasa bersalah yang panjang, dengan sesuatu yang tidak bisa kemudian dia tanggung sendiri. Hanya Tuhan yang bisa tanggung itu. Ingat, pengasihan Tuhan itu besar. Dan oleh karena itu, kalau dalam suatu kesempatan kita pernah salah, jangan simpan hati berat. Itu sebabnya dia sebut tentang mengoyakkan hati. Dengan kata lain Ibu dan Bapak, pertobatan, pembaharuan itu sesuatu yang dimulai dari dalam, sesuatu yang tidak bisa kemudian cuma tampak di luar Ibu dan Bapak. Kalau saya menggunakan bahasa yang agak sedikit hebat, berubah itu memerlukan langkah substansif, sangat fundamental, sangat mendasar. Dan oleh karena itu Tuhan mengendaki orang yang sungguh-sungguh di dalam seluruh keberadaan. Jadi pesan pertobatan itu menampilkan gagasan praktis. Jangan pernah menjalani hidup di luar prinsip, sungguh-sungguh di dalam seluruh keberadaan. Itu Ibu dan Bapak Saudara yang terkasih, dua hal itu ya, berbalik dan koyakan. Berbalik dan koyakan itu kalau saya pakai bahasa lain itu masih pada tataran verbalism. Orang ngomong saja. Banyak kali orang mengatakan kalau ditanya apakah Anda sudah bertobat? Sudah, saya sudah bertobat. Apakah Anda tidak selingkuh? Sudah, saya tidak selingkuh. Apakah Anda tidak korupsi? Sudah, saya tidak korupsi. Bilang itu gampang. Apakah Anda tidak judi? Saya tidak judi. Apakah Anda tidak pornografi? Saya tidak pornografi. Apakah Anda tidak narkoba? Saya tidak narkoba. Itu gampang pada saat dibilang. Yoel mengingatkan kita begini, buktikan dengan perbuatan semua yang engkau katakan. Bila engkau mengatakan bertobat, tunjukkan perbuatan pertobatanmu itu. Perbuatan pertobatan harus menjadi bukti, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Ibu dan Bapak, kalau kita baca perikop tadi ada 3 hal tindakan pertobatan yang membuktikan seseorang itu berubah. Perbuatan yang membuktikan pertobatan, tindakan yang membuktikan pertobatan. Semua yang bicara harus dibuktikan, dan ini mari dijadikan prinsip. Orang-orang percaya itu jangan bicara saja, bicara dan bikin, buktikan di dalam hidup. Hidup itu tidak cukup bicara. Kalau engkau mengatakan mengasihi rumah tanggamu, buktikan bahwa engkau memang mengasihi di dalam tindakan dan perbuatan. Karena itu tindakan pembuktian yang pertama dari pertobatan adalah berkorban. Saya artikan sedikit berkorban Ibu dan Bapak. Kalau berkorban di dalam Alkitab Ibu dan Bapak baca, itu selamanya dikaitkan dengan janji. Kalau pakai bahasa Alkitab orang-orang perjanjian lama itu berit. Jadi kalau orang berjanji, itu kemudian Ibu dan Bapak dia harus di dalam akta perjanjian itu dia harus menyatakan korban. Harus ada berkorban, pengorbanan di situ. Jadi begini, kalau misalnya 2 orang berjanji untuk setia dalam suatu komitmen, dalam suatu kontrak kerja, maka biasa berit perjanjian itu ditandai dengan cara begini. Mereka ambil lembu, mereka ambil domba atau binatang apapun,
lalu mereka belah menjadi dua. Belah dari atas sampai di bawah, tak belah menjadi dua. Setelah itu dibelah menjadi dua, mereka buka sebelah kanan sebelah kiri. Di tengah yang kosong itu, orang yang melakukan perjanjian itu berjalan di tengah binatang yang terbelah. Apa maksudnya? Syaratnya cuma satu, setia. Siapa yang melanggar janji akan terbelah seperti hewan yang terbelah itu. Keras sekali. Karena itu kalau rumah tangga tidak setia dengan janji, tak belah. Kalau jabatan tidak sesuai dengan janji, tak belah. Resiko dari dampak buruk itu sangat keras. Orang-orang yang bertobat itu adalah orang-orang yang berani menanggung. Kalau dia melanggar janji, dia akan terbelah. Sama seperti binatang yang terbelah itu. Karena itu jangan pernah main-main dengan janji. Siap? Begitu hebat Alkitab itu bicara dengan kuat. Berani langgar, sama seperti binatang yang dibelah itu terbelah. Terbelah juga. Itu berkorban ibu dan bapak saudara yang terkasih. Yang kedua itu hidup kudus. Nah memang itu kaitan dengan upacara-upacara pentahiran. Nah saya tangkap gagasannya saja, saya tidak menerangkan keseluruhan ritual pentahiran itu, tetapi esensi dari pentahiran itu bersih. Jadi orang yang bertobat, orang yang berjanji untuk setia, dan orang yang berjanji untuk setia itu hidup bersih, pikiran bersih, rumah tangga bersih, perbuatan bersih, hati bersih, hidup bersih. Itu orang-orang yang bertobat. Mengaku setia kepada Tuhan harus dibuktikan dengan kebersihan hidup. Bukan soal menyapu dalam rumah, tetapi orang bersih di dalam bicara, orang bersih di dalam pikiran, orang bersih di dalam tindakan dan keputusan. Dan itu yang diperlukan masyarakat sekarang ini. Orang-orang Kristen yang bersih, orang-orang Kristen yang bisa melahirkan kehidupan yang penuh dengan kualitas. Hanya mereka yang bersih. Bersih di dalam rumah tangga, bersih di dalam hidup, bersih di dalam iman, bersih di dalam segala keberadaan. Itu tanda kedua dari orang yang bertobat. Dan yang ketiga, pertama berkorban, kedua kudus, ketiga beribadah. Hari-hari ini GPM menyebutnya kebaktian. Ibu dan bapak, saya baca menurut cerita Yoel, itu ibadah. Nanti argumentasi kenapa kebaktian itu soal lain, tapi hari ini kita bicara ibadah. Maka orang yang bertobat itu tanda ketiganya adalah beribadah. Oleh karena itu jalani kehidupan dengan kekuatan beribadah itu. Memang kalau pengertian beribadah itu banyak sekali ibu dan bapak saudara yang terkasih, tapi saya rasa sederhananya begini. 3 hal jangan pernah dilupakan sebagai tanda pertobatan. Berdoa, baca Alkitab, lalu kumpul di dalam kebaktian. Kumpul di dalam ibadah. Tapi kaitan dengan doa ibu dan bapak, ada satu hal yang penting yang mau saya tanyakan kepada ibu dan bapak. Kira-kira menurut ibu dan bapak yang paling hebat, yang paling tidak mudah itu berdoa atau bergumul? Yang paling banyak ibu dan bapak lakukan dalam hidup itu berdoa atau bergumul. Kalau saya ubah pertanyaan, apa persamaan antara berdoa dan bergumul? Dan apa perbedaan antara berdoa dan bergumul? Saya sedang bicara tentang ibadah. Salah satu unsur di dalam ibadah itu adalah berdoa. Tetapi kehidupan yang penuh dengan pergulatan kefanaan, itu adalah pergulatan kehidupan yang mesti juga dijawab dengan pergumulan. Karena itu, kalau menurut ibu dan bapak, apakah persamaan antara doa dan pergumulan? Silakan nanti bisa dijawab di rumah. Tetapi dua-duanya sama-sama berdoa. Cuma ada doa yang disebut doa saja, tapi ada doa yang disebut pergumulan. Karena itu ada perbedaan. Ada doa yang disebut doa saja, tetapi ada doa yang disebut pergumulan.
Kebaktian itu berkaitan dengan doa dan pergumulan di dalam hidup, di dalam rumah tangga. Kalau saja misalnya orang alpa berdoa, orang tidak sungguh-sungguh bergumul, maka tanda pertobatan yang ketiga itu sirna. Saya kasih contoh. Kenapa berdoa? Itu banyak variannya. Ada doa yang disebut doa saja, ada doa yang disebut pergumulan. Ibu bapak kalau mau makan, taruhlah dalam persidangan jemaat atau kegiatan jemaat apapun. Pernahkah ibu dan bapak melihat seseorang yang diminta untuk berdoa pada saat akan makan siang mengatakan begini? Ibu dan bapak jemaat, saudara-saudara peserta persidangan yang terhormat, mari kita bergumul. Semua orang pasti akan mengatakan, mari kita berdoa. Karena itu saya ingatkan kepada ibu dan bapak, perbedaan antara doa yang disebut doa saja dan doa yang disebut pergumulan adalah doa yang disebut doa karena apa yang kita doakan sudah ada. Kalau kita mau makan siang, makanan sudah ada, dan itu bukan bergumul. Doa itu akan menjadi pergumulan kalau hendak kita makan siang dan tidak tersedia makanan. Itu sebabnya ibu dan bapak, orang-orang bertobat itu adalah orang yang hebat di dalam pergumulan. Mau tes PNS, pergumulan. Pergumulan untuk sakit, mau bangun gereja itu pergumulan. Jadi esensinya ibu dan bapak, kalau doa yang disebut doa saja, itu semua yang didoakan sudah ada. Dan doa yang disebut pergumulan, apa yang kita doakan belum kita miliki. Kalau begitu orang-orang bertobat adalah orang-orang yang kuat, bukan saja di dalam doa, tetapi di dalam pergumulan. Kita tidak tahu apa yang akan jadi di hari esok dengan anak-anak kita. Mereka akan sekolah, mereka akan bekerja, bahkan kita juga tidak tahu apa yang akan jadi dengan jabatan, karier, masa depan, kehebatan, popularitas kita. Bergumul, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu ibu dan bapak saudara yang terkasih, pengertian pertama dari ibadah adalah bukan saja berdoa, tapi bergumul. Yang kedua kan tadi saya bilang ibu dan bapak, orang-orang yang beribadah itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tekun membaca Alkitab. Saya sering lihat ada Alkitab Perjanjian Baru yang kecil yang biru itu ibu dan bapak. Itu ditaruh sopir mobil di kaca depan itu ibu dan bapak itu. Beberapa kali saya lihat mereka taruh di situ dan saya tanya, Bung, taruh Alkitab di situ per apa? Kira-kira dia jawab apa ibu dan bapak? Dia jawab supaya ketong dijaga. Saya tidak mudah juga itu memahami nalarnya itu ibu dan bapak. Bagaimana Alkitab jaga? Yang dimaksud itu kan sebenarnya dia baca supaya dia pahami Tuhan punya maksud di situ. Dia taruh Alkitab itu di dalam seluruh pekerjaannya itu ibu dan bapak. Tapi kalau dia korupsi, dia taruh Alkitab di muka mobil itu. Tapi kalau dia korupsi uang setor, tidak ada guna juga itu. Orang-orang Kristen bisa punya Alkitab yang banyak, tapi kalau tidak berfungsi, tidak ada gunanya juga. Dengan kata lain ibu dan bapak, mari menemukan Tuhan punya peran, Tuhan punya firman, Tuhan punya terang dalam kehidupan. Nah, sudah ibu dan bapak, saya agak panjang, ini corona jangan panjang-panjang, tapi saya mau kontekskan. Mau implikasi praktisnya saya tempatkan dalam konteks. Bagaimana mengukur orang bertobat? Mari kita ukur di dalam rumah kita. Kalau saya sebut rumah ibu dan bapak, minimal ada 3. Orang bertobat itu kita ukur dan kita lihat di dalam rumah. Masing-masing bisa refleksi hidup sendiri di dalam rumah kita. Di rumah kita ibu dan bapak, ada yang sudah punya rumah tetap, ada yang kontrak, ada yang rumah dinas. Pokoknya apapun ibu dan bapak, ada rumah. Saya belum punya data bahwa ada orang-orang Kristen di Ambon ini yang tinggal di kolong jembatan dan tidak punya rumah. Mau dia kontrak atau mau dia apa, punya rumah ibu dan bapak. Maka kalau kita punya rumah, wujudkan pertobatan di dalam rumah. 3 hal harus kita amati dan kita perhatikan. 1, di dalam rumah. Orang-orang bertobat itu punya ciri hidup di dalam rumah. Sekali lagi baik, bicara baik, makan baik, tidur baik, hubungan baik, rumah tangga baik.
di dalam rumah itu tempat bertumbuh kebaikan. Itu buah dari orang-orang bertobat. Ukur di dalam rumah. Kalau semua orang memulai dalam kehidupannya kebaikan di rumah, maka yang kedua, keluar rumah dipastikan. Semua orang yang baik di dalam rumah akan keluar rumah dengan baik. Dan itu yang menjadi tantangan. Kita bisa menduga orang keluar rumah itu untuk sekolah, untuk bekerja, untuk mengabdi, untuk mencari hidup. Dan kekuatan sebenarnya bukan fisik, tapi pada hati yang baik dengan orang-orang dekat di dalam rumah. Kalau di dalam rumah itu orang hidup dengan kedamaian, dengan cinta kasih, dengan kepedulian, waktu dia keluar rumah itu dia memiliki vitalitas yang hebat untuk berjuang di pekerjaannya, di jabatannya, di karirnya, di dalam seluruh pergulatan kehidupan. Di dalam rumah baik, keluar rumah baik. Baik di dalam rumah, baik-baik di luar rumah. Dan yang ketiga, masuk rumah baik-baik. Dari rumah kita keluar, dan dari luar kita masuk di rumah. Maka pertobatan yang dimaksudkan di sini adalah kita wujudkan semuanya itu di dalam rumah kah, di luar rumah kah, masuk rumah kah. Jangan pernah masuk rumah itu dengan beban. Jangan pernah masuk rumah itu ibu dan bapak. Saya kasih contoh sederhana. Kalau kita adalah PNS atau kita beraktivitas di luar, semua orang dipastikan keluar rumah dengan fresh, energik, kekuatan full, semangat full. Tapi ketika menjalani kehidupan di luar rumah, kerja pengabdian, kantor perjuangan, kira-kira pulang masih fresh ke saya. Kadang-kadang ketika kita mengalami tekanan-tekanan kehidupan di luar rumah itu, maka tanpa kita sadari, kita membawa pulang beban kehidupan. Kita membawa pulang kelelahan, kita membawa pulang amarah, kita membawa pulang segala sesuatu yang sangat tidak diperlukan. Saya berharap ketika sekalipun kita lelah di rumah ibu dan bapak, tapi ketika kita mau masuk rumah, cucu atau anak kita, kurang lebih 5 atau 7 tahun, kalau dia lari dari dalam dan dia berteriak, "Mama op dolo, opa op dolo, papa op dolo." Kalau orang-orang yang pulang masuk rumah dengan baik, pasti dia akan mengulurkan tangan untuk op anak dan cucunya itu. Tapi kalau pulang dengan keletihan, pulang dengan segala kepenatan dan beban, persis lari dari sana op pulang ada usia op apa. Dalam rumah baik-baik, keluar rumah baik-baik, masuk rumah baik-baik. Kalau itu kita lakukan, satu hal dipastikan, orang-orang bertobat itu Tuhan berkati dan akan menjadi berkat bagi kehidupan ini. Amin.
pengaku iman kita jemaat. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini, mari demikian kita berkata. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari tanah orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Solois Willy Lawalata. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Semoga lagu pujian yang beta bawakan dapat memberkati. Aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Udaramu
Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Seorang pelepas
Tuhan Allah kami, kini terkumpul persembahan syukur yang kami berikan dari sedikit berkat-berkat yang Bapa berikan pada kami. Berkatilah semua ini guna perluasan pelayanan pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, kita dengarkan kesaksian pujian dari solois Grace Leinusa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Kiranya lagu pujian yang akan kita bawakan dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk menjalani usmu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Oh, at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center.
and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus be the center of my life, from beginning to the end. It will always be you, Jesus, Jesus, Jesus. Jemaat, nanti kita akhiri syafaat bersama kita mengucapkan doa Bapa kami dan doksologinya kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa pencipta dan pemelihara di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Kami aktakan persekutuan percaya yang berkebaktian di hari ke-17 bulan ke-10 ini. Hari ini kami ada di dalam keyakinan percaya atas seluruh keberadaan, hidup, keagamaan, pergulatan, rumah tangga, pribadi, seluruh aktivitas kami. Kami sekutukan semuanya dan kami bawa pada Tuhan. Terima kami dengan syukur kami atas segala sesuatu yang kami alami di sepanjang pergulatan hidup, secara khusus usbu yang telah kami lampaui. Biarlah Tuhan Allah berkenan meneguhkan seluruh karya pengabdian, kerja, perjuangan, dan segala sesuatu yang telah kami abdikan. Ya, teguhkanlah perbuatan-perbuatan tangan kami. Kuduskanlah, layakan, berkati, dan sempurnakan semuanya. Dan kiranya itu menjadi pengalaman-pengalaman iman untuk terus menambah pada kami pengalaman hidup, bahkan pengalaman-pengalaman iman untuk terus menjalani seluruh keberadaan hidup, pribadi, keluarga, rumah tangga, jabatan, karier, pengabdian, pencarian. Engkau mengenal kami dengan segala pengalaman-pengalaman hidup kami, jatuh dan bangun kami, kesetiaan dan kealpaan kami, rajin dan malas kami, kesungguh-sungguhan dan kepura-puraan kami, ketertutupan dan keterbukaan kami, kejujuran dan segala sesuatu yang kami jalani dalam kefanaan sebagai manusia. Mohon ampun atas yang salah. Engkau mengenal batas-batas kemanusiaan kami, dan kami bersyukur kepadamu bahwa pengasihan-Mu tidak pernah selesai. Beri pengampunan kepada kami, kuduskan dan layakan kami, dan enter kami dalam seluruh keberadaan kami. Terima kami, biarlah di dalam segala
keberadaan kami, kuasa dan kasih-Mu senantiasa memberi kepada kami kekuatan, memberi kepada kami pengharapan dan keberanian. Kami tidak tahu dengan sempurna apa yang akan jadi di hari esok. Maka topang kami di dalam doa dan pergumulan kami. Sebab di dalam pergumulan-pergumulan itu kami terus berharap pada Tuhan dengan bertekuk lutut. Kami menadak tangan dan meminta Engkau memberi kepada kami segala yang kami perlu, terutama masa depan yang gemilang dalam hidup keturunan dan anak-anak kami. Juga di dalam karier pengabdian pencarian kami. Di dalam segala sesuatu yang tidak mudah, kami mohon kiranya Engkau memberi kepada kami jalan dan kemungkinan-kemungkinan baru, jamin keselamatan dan kesehatan kami. Ya Allah sumber berkat, bukalah tingkap-tingkap berkat-Mu dan karuniakan, biarlah perbenaran hidup rumah tangga kami dipenuhi dengan kelimpahan dan kecukupan, cukup di dalam kelimpahan dan limpah di dalam kecukupan, supaya kami tetap beriman dan berpengharapan pada Tuhan Allah, memberdayakan segala potensi dan keberadaan kami untuk mengupayakan kehidupan jauh lebih hebat. Kami mau mengubah cara-cara hidup kami yang lama. Kiranya perubahan hidup terjadi di dalam tuntunan Roh-Mu yang menerangi kami, supaya batin kami seperti yang Engkau kehendaki terkoyak. Kami jujur dan terbuka pada Tuhan dan menyesal segala sesuatu yang sungguh tidak Tuhan kehendaki. Beri kepada kami hati yang baru, pikiran yang baru, hidup yang baru, jalan yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru, supaya di dalam semangat kebaruan itu kami terus bekerja dan kami melangkah, kami ada dan menggumulkan segala pengalaman-pengalaman hidup. Tuhan tahu kami punya segala rencana. Kami dan orang-orang terkasih kami, baik bersama maupun terpisah karena rupa-rupa sebab mungkin karena kami sedang menjalani pengabdian sebagai abdi negara, abdi masyarakat, yang meninggalkan jauh orang-orang terkasih kami di kampung halaman ataukah di tempat-tempat kediaman kami. Di sini kiranya Engkau memberkati kami untuk terus mengabdi menjadi alat dan berkat-Mu. Bahkan rumah tangga kami yang hidup bersama, pelihara dan selamatkan kami. Orang-orang terkasih kami yang mungkin dalam pengabdian, dalam pekerjaan, dalam pendidikan terpisah untuk sementara waktu secara tempat. Pelihara kami dalam damai sejahtera-Mu dan di dalam batin. Kiranya Engkau mempererat kekuatan iman kami untuk saling peduli, saling topang, saling mengingat dan saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam kekuatan doa yang tidak pernah berkesudahan. Terpujilah Engkau ya Allah, beri kepada kami kelayakan dan kekuatan untuk menghadapi gulatan hidup. Ada banyak tantangan dan kami mendengarkan sama seperti masa Yoel. Kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu diberangus dengan hadirnya belalang. Kami mohon Engkau melepaskan kami dari petaka dan bencana, terutama corona dan segala sesuatu yang tidak kami kehendaki. Kami tahu kemahakuasaan melampaui Allah apapun di dunia ini, dan pengasihan-Mu akan memulihkan kehidupan kami. Nyatakan itu bagi kami ya Allah, dan tuntun kami untuk terus menjalani hidup sebagai orang bertobat. Dari dalam batin kami, rumah tangga kami, hidup kami, kerja kami, pengabdian kami, supaya di dalam segala sesuatu kami menjadi orang-orang yang terus setia di dalam hidup. Kami menjadi orang-orang yang bersih. Kami menjadi orang-orang yang terus berdoa dan bergumul dan memohon tuntunan Tuhan yang menerangi batin kami dengan terang kebenaran firman-Mu, supaya kami diberkati dan menjadi berkat. Kami mau pergi masuk usbu yang baru dalam keyakinan kami tidak melangkah sendiri. Dan jangan kiranya Engkau membiarkan kami pergi kalau Engkau tidak menyertai kami dengan kuasa-Mu, dengan berkat-Mu, dengan jaminan keselamatan-Mu, dengan segala sesuatu yang kami perlu dalam hari-hari kehidupan kami. Ya, berkatilah hidup kami, pribadi, rumah tangga, pekerjaan, jabatan, karier, pencarian kami dan seisi keluarga kami, orang-orang terkasih kami yang bersama ataupun yang terpisah di dalam cinta kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Bersama dengan gereja ini di mana saja, pelihara kami dalam damai sejahtera-Mu untuk tetap menjadi alat kesaksian untuk mengubah masyarakat. Kami ada di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai potensi dan kemelut, tantangan dan persoalan-persoalan. Kiranya Engkau memberkati kehadiran gereja-Mu untuk sungguh-sungguh
menjadi gereja yang memberi penerangan, gereja yang menerangi, gereja yang menggarami, supaya kegelapan dan kehambaran dan kebusukan dapat diatasi. Dimanapun gerejamu ada, kiranya Engkau pelihara kami, terutama gereja Protestan Maluku Klasis Kota Ambon, seluruh jemaat-jemaat di Maluku dan Maluku Utara, persiapan-persiapan seluruh keberadaan struktur dan fungsi gereja ini untuk penyelenggaraan persidangan MPL di KI besar di Elat nanti dan MPP-nya. Tuhan tolong dan kasihani kami, supaya seluruh persiapan di tingkat sinodal klasis dan seluruh jajaran di seluruh lini gereja ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Engkau pakai kami pelayan dan umat-Mu ya Allah, supaya sungguh-sungguh kami ini menjadi terang bagi kemuliaan-Mu dimanapun kami berada, bersama dengan bangsa dan negara kami, dengan segala capaian-capaian pembangunan, pemerintahan, politik, demokrasi, ekonomi, segala sesuatu yang terus kami perjuangkan demi kebaikan kehidupan bersama. Diberkatilah bagi kemuliaan. Tolonglah dan lengkapilah seluruh penyelenggara pemerintahan di dalam seluruh panggilan pelayanan hidup bangsa dan negara ini, baik sipil, TNI, Polri, bahkan seluruh keberadaan hidup bangsa dan negara ini. Kami mau bangkit, kami terus maju, kami mau menjadi bangsa dan negara yang hebat. Pelihara kami dalam damai sejahtera-Mu, supaya kami bijak di dalam segala sesuatu. Utuhkanlah rekat persekutuan kami, lepaskan kami dari perpecahan, dari segala sesuatu yang tidak mengutuhkan seluruh komponen hidup bangsa dan negara ini yang sangat beragam dalam cinta kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan itu. Kami datang pada Tuhan, mohon Tuhan jawab kami, melebihi yang kami minta dan kami harap, di dalam kasih dan pengampunan-Mu, dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah dengan sukacita, lakukanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keberadaan.
Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaran sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menjinakkan ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sekarang waktunya arahkan hati, pikiran, dan segenap hidup, dan kita mohon berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, ibadah kita selesai. Kembalilah dalam hidupmu bersama kasih Tuhan dan jadilah berkat bagi kemuliaan-Nya. Tuhan menolong dan menyertai kita. Shalom.